Hidup itu jangan berdusta. Inilah Sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Ibu Bapa, saudari-saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini. Sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, dusta artinya berbicara hal yang bukan sebenarnya. Kata lainnya adalah berbohong, menipu. Apa kira-kira tujuannya? Tidak jelas. Yang pasti bahwa mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya adalah suatu pembalikan fakta, pembalikan kebenaran. Dan orang yang sering melakukan ini umurnya tidak panjang. Bukan umur dalam arti usia, tetapi apapun yang dia lakukan itu tidak akan bertahan, karena semuanya dibangun dan dijalani di atas dusta atau kebohongan. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini saya refleksikan dalam konteks ini. Hidup itu jangan berdusta. Hal ini saya ambil kira-kira merupakan benang merah dari kedua bacaan hari ini. Dalam bacaan Injil, kita mendengar Yesus menyembuhkan seseorang yang sakit busung air pada hari Sabat. Berbeda dengan Injil bab-bab sebelumnya, di mana ketika Yesus melakukan hal itu, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat pada protes. Sedangkan kali ini Yesus justru menanyakan, seolah-olah ia mau meminta izin untuk melakukan hal tersebut pada hari Sabat. Setelah Yesus menyembuhkan orang itu, mereka semua yang selama ini mempersalahkan Yesus, mencari-cari kesalahan Yesus dan menuduh Yesus yang bukan-bukan soal pelanggaran terhadap hari Tuhan atau hari Sabat, semuanya pada diam membisu. Mengapa diam membisu? Karena apa yang dilakukan Yesus itu bukan dusta. Apa yang dikatakan Yesus adalah kebenaran. Yesus melakukan tindakan yang benar, yakni menolong orang, walaupun itu pada hari Sabat. Dan sebenarnya itulah esensi terdalam dari hari Sabat, yakni menghormati Tuhan melalui karya pelayanan, membebaskan sesama dari belenggu-belenggunya. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat terdiam karena memang hidup mereka penuh dengan dusta. Hidup mereka bertentangan dengan kebenaran. Sementara yang dilakukan Yesus adalah hal yang nyata-nyata sudah benar. Apa yang mau disampaikan kepada kita adalah hidup jangan berdusta. Hidup apa adanya. Jangan membalikan fakta kebenaran. Kalau salah, ya salah. Kenal diri bahwa saya salah. Kenal diri bahwa apa yang saya katakan itu tidak benar. Jangan memanipulasi fakta. Karena sesuatu yang dimanipulasi usianya tidak panjang.
dan akibatnya buruk untuk hidup. Yesus mau mengajak kita untuk melakukan tindakan yang tepat pada waktu yang tepat dan mengatakan hal yang benar pada waktunya. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma dalam bacaan pertama hari ini, Paulus mengatakan bahwa ia tidak mau berdusta. Dalam arti ia mengakui bahwa ia adalah seorang Israel. Dan demi itu ia mengatakan bahwa apapun bisa ia tinggalkan termasuk Kristus jika dia harus menipu diri bahwa dia bukan seorang Israel. Paulus mengatakan hal ini dalam sebuah nada yang sedih karena ia mungkin sangat menyayangkan bangsanya sendiri, keturunannya sendiri yang menerima kemuliaan dari Allah sebagai bangsa istimewa. Namun mungkin hidup mereka masih sangat jauh dari itu. Maka atas dasar itu, secara daging Paulus tidak mau berdusta atas hal itu. Namun secara batin Paulus merasa sedih karena walaupun Yesus sudah berada di tengah-tengah bangsa Israel sebagai penebus mereka, penebus kita semua, namun mereka masih menyangkal kehadirannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hidup itu jangan berdusta. Marilah kita belajar hidup apa adanya, mengatakan kebenaran sebagai kebenaran, melakukan kebenaran sebagai kebenaran. Terlepas dari kelemahan-kelemahan manusiawi kita, Tuhan menunjukkan jalan kepada kita supaya setidak-tidaknya kita berusaha hidup realistis, yakni tidak berdusta, untuk mengorbankan diri kita sendiri, mengorbankan banyak orang. Karena sesuatu yang lahir dari dusta tidak panjang usianya. Semoga Tuhan memberkati kita semua.